Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Menjaga Hati. Saudara-saudara, mempercayai bahwa Allah itu pribadi yang hidup dan nyata itu tidak mudah. Ini sulit ya. Mudah mengatakan percaya ya, tetapi percaya dalam arti yang benar itu tidak mudah. Sejatinya tidak banyak orang yang benar-benar mempercayai bahwa Allah itu ada. Sebab kenyataannya banyak orang beragama yang mengaku percaya kepada Allah, tetapi sebenarnya belum percaya atau tidak percaya. Hal ini dapat dilihat dari kehidupannya. Kalau kita memeriksa kehidupan kita lebih dahulu, kita tahu benar apa yang dikemukakan ini. Jadi kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita ada dalam cengkeraman ketakutan dan kekhawatiran. Padahal kita mengatakan Allah itu maha kuasa, ya. Allah itu baik, Allah itu menjaga. Itu tidak menunjukkan bahwa kita percaya, karena mulut mengatakan percaya pada Tuhan, tetapi kita sembarangan menggunakan mulut yang sama. Sembarangan dalam berpikir, apalagi dalam berperilaku, seakan-akan Allah itu nggak ada. Ini adalah cara dan gaya hidup manusia pada umumnya, atau hampir semua manusia berperilaku seperti itu. Mungkin jangan-jangan ya, dulu kita juga begitu. Nah sekarang, kalau kita berkata bahwa kita memilih untuk percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu nyata, dan kita menunjukkan hormat kita kepada Allah, maka kita harus membuktikannya dengan hidup yang tidak bercacat dan tidak bercela. Setiap kali Bapak, Ibu, dan saya melakukan sesuatu, baik apa yang kita pikirkan, kita renungkan, atau kata-kata yang kita mau ucapkan, apalagi perbuatan dan kelakuan, maka baiklah Bapak, Ibu, dan saya selalu berpikir bahwa Allah yang hidup, Allah yang maha hadir, melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Dan jika kita mempertimbangkan hal ini dengan benar dan dengan serius, pasti kita tidak akan berani sembarangan di dalam kita bertindak atau di dalam kita berbuat sesuatu. Bapak, Ibu, dan saya tidak akan ceroboh. Ya, kita berhitung dengan sungguh-sungguh bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dapat melukai hati Bapak juga. Jadi bukan hanya kelakuan, melainkan juga perkataan kita. Bukan hanya ketika kita di depan orang, tetapi di belakang orang lain yang kita percakapkan. Kita juga harus sangat berhati-hati. Sejujurnya Bapak, Ibu, kita sering meleset ya. Kalau kita memeriksa hidup kita di hadapan Allah, masih ada kesalahan yang masih saja kita lakukan, baik melalui pikiran maupun perasaan kita yang tidak terlihat oleh orang lain. Dalam hal ini, tidak ada pihak manapun yang dapat menjaga kita. Maka dari itu tanggung jawab untuk menjaga diri terdapat pada diri Bapak, Ibu, dan saya. Terdapat pada diri kita sendiri. Nah, Tuhan memberikan Roh Kudus ya. Tetapi kalau kita tidak merespon dengan benar, Roh Kudus tidak memaksa. Pilihan itu ada di tangan kita. Kita jaga pikiran kita, kita jaga perasaan kita, kita jaga mulut kita, kita jaga seluruh anggota tubuh kita. Semua itu bersumber di hati. Sebab suatu saat kita akan ada di pengadilan Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak hidup benar-benar bersih, Bapak, Ibu, dan saya tidak akan tahan berdiri di hadapan kesucian Allah. Kita mau mempersiapkan diri untuk berdiri di hadapan tahta pengadilannya, agar kita juga layak masuk ke rumah Bapa.
Allah adalah pribadi yang luar biasa, yang agung. Allah yang besar, yang kebesarannya, kemuliaannya, dan keagungannya melampaui apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita berurusan dengan Allah yang hidup, Bapak Ibu dan saya tidak boleh lagi sembarangan. Ya, Allah Maha Kudus. Karena itu di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini semua tergantung kembali kepada diri kita, bukan pada orang lain, maupun kepada Tuhan. Kalau kita memilih untuk percaya, ya kita bisa. Kita bebas ya dari kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi memang tidak mudah. Karena Allah tidak kelihatan, sedangkan masalah-masalah kita sering mengancam di depan kita secara langsung dan bisa kita lihat secara nyata. Tetapi kalau kita terus belajar kebenaran firman, ya, yang membangun bangunan berpikir yang benar, dan kalau kita menyediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa seperti saat ini, pastilah kita bisa bertumbuh dalam takut akan Allah, bertumbuh dalam kasih, cinta kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu. Jika kita berurusan dengan Dia, harus benar-benar tidak bercacat, tidak bercela, kudus, tidak menghargai dunia seperti anak dunia, tidak terikat dengan keindahan dunia ini. Barulah kita dapat bertumbuh untuk kokoh, tabah, kuat menghadapi segala keadaan. Jadi Bapak Ibu, jika kita berada di luar kemampuan kita, kita pasrah saja. Ya, kadang Tuhan mengizinkan kita berada di posisi sulit dan terjepit yang bisa membuat kita jatuh atau hancur. Tetapi yang penting, kita tidak berdosa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan berperkara. Tuhan pasti akan menolong kita, dan kita akan melihat bukti-bukti kehadiran dan pertolongan Tuhan. Di situ Bapak Ibu dan saya akan bertumbuh, makin bertumbuh untuk makin mengasihi Tuhan, makin menghormati Tuhan, sehingga Bapak Ibu dan saya bisa hidup lebih tidak bercacat, bisa hidup lebih kudus, dan akhirnya ada keberanian menghadapi segala sesuatu. Rasa khawatir, cemas, dan takut akan hilang secara bertahap, sehingga pada akhirnya kita rindu untuk pulang ke surga. Mari sekarang kita menjaga hati, ya, menjaga hati kita agar kita bersih dari segala kemelesetan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.